Salam sejahtera keluarga Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kita boleh saling jumpa di dalam acara Keuangan Keluarga. Saudaraku, pada saat ini kita akan memulai suatu rangkaian pelajaran yang baru dengan judul God Owns Your Money atau Allah pemilik uang Anda. Dalam perjumpaan kali ini kita akan memulai dengan episode yang pertama dengan judul yaitu Sikap Terhadap Uang. Nah, untuk membahas pelajaran yang penting ini sudah hadir bersama saya seorang eksekutif perbankan nasional dan keuangan selama kurang lebih 40 tahun dan tidak saja di bidang perbankan tapi hamba Tuhan ini sudah membagikan firman Tuhan secara aktif di dalam 5 tahun terakhir. Dan siapakah dia? Tidak lain dari Bapak Max Makahinda MBA. Shalom Pak Max. Shalom. Apa kabar Pak Max? Baik saja, terima kasih. Selamat datang di dalam acara Keuangan Keluarga kita. Dan langsung saja saudara pemirsa kita berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita. Pak Max, judul besar rangkaian acara yang akan kita awali dengan episode saat ini adalah God Owns the Money. Allah yang empunya dari uang atau segala harta milik. Apakah masih banyak orang zaman sekarang ini yang tidak mengakui bahwa Allah yang menjadi pemilik dari semua uang? Iya. Kalau mengaku bahwa Allah yang memiliki uang, banyak. Cuma dari tindakan yang diambil, itu menunjukkan bahwa masih belum mengakui bahwa Allah pemilik uang. Contoh, dalam hal kita membelanjakan uang. Kalau kita membelanjakan uang sembarangan, itu adalah ekspresi bahwa uang ini saya punya. Contoh kalau saya mau beli sepatu ya, saya beli sepatu 6 juta umpamanya. 10 juta, kan kebangetan tuh untuk saya ya. Saya tidak tahu kalau orang yang sangat kaya sekali dia beli 6 juta, 10 juta ya. Tapi kalau buat saya kebangetan. Tapi kalau itu saya lakukan, itu sama artinya sebenarnya saya belum mengakui bahwa uang yang saya punya yang nanti bakal saya belanjakan sepatu yang 6 juta itu adalah milik Tuhan. Jadi hanya di mulut saya mengakui, tapi tindakan saya itu tidak menunjukkan saya itu mengakui. Jadi saya mengakui itu milik Allah, seakan-akan itu hanya slogan saja. Nah, mungkin pertanyaan yang berikut adalah kenapa sih kita perlu mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, khususnya uang, ini adalah milik Allah? Kenapa? Iya, ini kan kita orang beriman, kita orang percaya itu selalu ditekankan agar kita memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera yang dari Yesus Kristus. Kalau kita mengakui bahwa itu Tuhan punya dan dalam tindakan kita, dalam membelanjakan uang, sikap kita terhadap uang itu bahwa itu Allah punya, kita akan hidup damai sejahtera. Karena kalau kita tidak mengakui bahwa uang itu adalah Allah punya, ini terjadi yang disebut financial discontentment, ketidakpuasan keuangan. Jadi orang tidak puas keuangan bukan karena uangnya sedikit, tidak. Orang punya uang banyak, 30 miliar, tapi kalau dia lihat temannya punya 100 miliar, dia tidak puas. Mengapa dia tidak puas? Karena kalau orang belum mengakui bahwa itu Allah punya, itu timbul iri hati. Kok dia bisa 100, kok saya cuma 30 sih? Dia mau kejar, begitu dia nyampe 100, kok dia bisa 150, 200, kok saya cuma 100? Jadi kalau pertanyaan tadi, kenapa emang kalau nggak mengakui bahwa itu Tuhan punya? Terjadi ketidakpuasan dalam hal keuangan dan bisa iri, orang tuh bisa iri sama orang lain. Dan kalau tidak puas kan tidak damai hidup. Dan kalau iri sama orang lain kan hidup tidak damai. Padahal kaya. Kaya. Orang punya 50 miliar kan kaya. Tapi karena tidak mengakui bahwa itu Tuhan punya, ya dia bisa iri sama orang yang punya 100, 150. Atau kalaupun dia tidak iri, dia merasa tidak puas. Kok dia cuma 50 miliar? Yang lain kok bisa lebih banyak? Nah itu dia. Jadi bisa saja orang yang mungkin tidak punya banyak uang, tapi kalau dia tidak punya iri hati, mungkin lebih senang lebih damai. Kenapa dia tidak iri hati? Karena dia tuh meyakini bahwa uang itu bukan dia punya. Ya Tuhan punya. Kalau ada orang lain dapat lebih banyak, dia bilang ya
Itu Tuhan punya, Tuhan titip sama dia. Dia akan pakai itu. Kalau nggak dia nanti tanggung jawab sama Tuhan kan. ya saya dipercayakan segini ya terima kasih banyak. Dia yang dapat dipercayakan lebih banyak ya tanggung jawabnya lebih berat tuh. Lebih berat tanggung ya. jawab. Nah itu mungkin salah satu resiko dari tidak mengakui bahwa Allah pemilik uang, muncul rasa iri hati. Kira-kira ada resiko atau akibat yang lain? Iya, jadi ketidakpuasan. Financial discontentment. Ya, itu masalahnya. Oke. Nah, penyebab dari semua ini adalah pengetahuan dan ayat-ayat kitab suci sebagai kita orang beriman ya. Ini kan jarang dihotbahkan. Bah semua Tuhan punya. Ya. Jarang dihotbahkan. Nah, ini perlu. Ini penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya penghayatan. Bahasa kerennya sih internalizing it. Nah, itu dia. Jadi contoh seperti kalau you baca di dalam Ulangan 10 ayat 14. Baik, Ulangan 10 ayat 14. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Ya, ini orang semua sudah dengar sih. Maksudnya langit, segala langit, dan bumi dan segala isinya itu Tuhan Allahmu yang punya. Apalagi uang. Ya. Nah ini makanya ini untuk orang yang percaya terhadap kitab suci. Coba Mazmur 50 ayat 12. Mazmur 50 ayat 12. Mazmur 50 ayat 12. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punya kulah dunia dan segala isinya. Nih, kata Tuhan. Dunia dan segala isinya itu Tuhan punya. Ini seri ini sudah pernah dengar orang. Tetapi prakteknya, apakah kita mengakui Tuhan punya? Waktu kita beli mobil umpamanya. Apakah kita konsultasi dengan pemilik uang itu? Umpamanya saya mau beli mobil 3 miliar, atau 2 miliar, atau 1 miliar, atau 500 juta, atau 300 juta, atau 100 juta. Kalau mau yang ekstrim ya, 3 miliar. Apakah kita konsultasi sama pemilik? Kan tadi kita sudah bilang di ayat bahwa uang adalah Allah punya. Apakah konsultasi? Jadi artinya, orang tuh mengakui Tuhan punya, cuma prakteknya itu memberikan pengakuan tidak. Jadi mungkin hanya sebatas berbicara saja. Oh ini Tuhan punya. Iya slogan. Tapi dari segi sikap, nah ini episode kali ini kan sikap terhadap uang. Jadi di mulut kita ngomongnya Tuhan punya, tetapi sikap terhadap uang, enggak ini saya punya. Kan saya yang kerja. Betul. Kan saya yang keringetan. Kan saya yang rajin, kan saya yang sekolah, kan saya yang pinter. Kalau saya nggak pinter, mana bisa saya jadi pengusaha sukses? Kan saya yang ulet. Kalau saya tidak ulet, mana bisa saya jadi pengusaha sukses? Mana bisa saya jadi vice president? Begitu. Nah, jadi sikap terhadap uang ini terbagi dua. Saya punya, atau ini Tuhan punya. Dan apakah sikap itu benar atau tidak terlihat dari praktek kita setiap hari membelanjakan uang. Khususnya hal-hal yang besar. Bukan beli kangkung ikan, itu kan harian. Ini yang a major financial decision. Yang keputusan keuangan yang sifatnya besar. Beli rumah, beli mobil. Yang pengeluaran uangnya banyak. Nah, apa kita konsultasi dengan yang punya uang? Caranya bagaimana nih Pak Mas? Konsultasi dengan Tuhan, prakteknya bagaimana secara praktis? Kita akan tanya sama dia. Kita akan ada satu sesi khusus. Bagaimana kita internalize, kita konsultasi dengan dia. Kali ini saya mau touch kembali, mau refresh kembali the foundation, dasar bahwa ini Tuhan punya semua. Tadi sudah berapa ayat kita baca? Sudah 2. 2 ayat. Ulangan 10 ayat 14 sama Mazmur 50 ayat 12. Coba Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1.
Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang mempunyai bumi. Semuanya Tuhan punya. Jangankan uang. Seluruh bumi Tuhan punya. Uang termasuk di dalamnya. Apalagi cuma uang. Bukan cuma uang, saya juga Tuhan punya. Coba taruh tangan di dada. Terus angkat tangan begini. Terus bilang, uang Tuhan punya. Uang Tuhan punya. Istri saya Tuhan punya. Istri saya Tuhan punya. Semua anak-anak saya Tuhan punya. Semua anak-anak saya Tuhan punya. Rumah Tuhan punya. Rumah Tuhan punya. Mobil Tuhan punya. Mobil Tuhan punya. Pekerjaan saya Tuhan punya. Pekerjaan saya Tuhan punya. Uang Tuhan punya. Uang Tuhan punya. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau kita bicara begini itu setiap hari. Waktu ada orang yang butuh uang kita, apa kita tidak akan kasih? Pasti kita kasih. Kita nggak bilang pulang dulu, nanti saya pikir-pikir dulu. Atau kita bilang kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Dia bilang ya sekarang doi bukan doa. Doa sholat pangkali. Sekarang doi itu kepeng. Uang. Iya. Jadi sesi kali ini kita mau refreshing pendengar bahwa itu Tuhan punya. Dan ayat-ayat ini bilang itu Tuhan punya. Coba di 1 Tawarik 29 ayat 11. 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-11. 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Nah ini doanya Raja Daud. Kan Raja Daud itu mendapat kehormatan untuk menyediakan semua material untuk membangun Ka'bah. Tapi tidak boleh bangun Ka'bah. Terlalu banyak mencucurkan darah. Tapi dia dapat kehormatan untuk mengumpulkan material untuk bangun Ka'bah. Dan dia pimpin bangsa Israel, khususnya petinggi-petinggi, untuk mengakui bahwa harta atau uang yang mereka miliki itu Tuhan punya. Dan dia berhasil. Nah seperti sesi ini nih, kita lagi mau mengingatkan kembali bahwa uang itu Tuhan punya. Nah dalam cerita itu Raja Daud, dia sukses. Dia pinter. He's a very good salesman. Penjual yang baik Raja Daud ini. Semua petinggi dan rakyat Israel yakin benar di dalam cerita ini. Bahwa yang mereka punya itu Tuhan punya. Apa akibatnya? Masih semuanya. Masih banyak. Sehingga terkumpul itu apa? Material itu. Nah ini diakui, ayat ini adalah doa dari Raja Daud. Doanya ini mengakui bahwa semuanya Tuhan punya. Dan akibat ajaran Raja Daud kepada petinggi-petinggi Israel dan rakyat Israel, lewat ajarannya dan lewat doanya, orang jadi mengakui bahwa itu Tuhan punya, akibatnya orang memberikan. Sehingga proyek mengumpulkan material untuk Ka'bah itu berhasil. Makanya ini doanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Jangankan uang you. You sendiri Tuhan punya. You punya istri Tuhan punya. You punya anak Tuhan punya. You punya pekerjaan Tuhan punya. Benar bilang amin jotare. Amin. Semuanya Tuhan punya. Ini ayat ini. Luar biasa. Ini adalah permulaan dari damai sejahtera. Kalau kita mengakui bahwa semuanya Tuhan punya, nggak ada beban. Ya kalau dikasih banyak, terima kasih. Berarti dipercaya banyak. Kalau nggak apa-apa. Kalau kita sikap terhadap uang, bahwa uang itu kita punya, stres.
Padahal udah punya 30 miliar. Kenapa stres? Ada teman punya 100 miliar. Umpamanya. Karena menganggap apa? Kok dia lebih mujur dari saya ya? Dia bisa dapat lebih apa? Lebih gede. Lebih gede. Kok saya cuman segini-gininya? Bagaimana ini? Ya, itu yang tadi muncul iri hati. Iri hati sama financial discontentment. Maksudnya ketidakpuasan dalam hal keuangan. Dan ini bikin orang menderita. Padahal petani di situ uangnya 10 juta. Tapi dia damai-damai aja. Tapi orang kaya itu, ini kapan dia jadi banyak? Sudah banyak, mau tambah lebih banyak. Saya nggak anti orang kaya ya. Saya juga suka punya uang banyak. Cuman ini sebagai orang beriman, lewat episode ini, kita mau mengetengahkan ayat-ayat firman Tuhan pada hari ini untuk mengingatkan kita kembali, refresh. This is just new things, no? These old ones. Bahwa, hey, it's the Lord's money. Itu punyanya Tuhan. Jadi kalau mau beli mobil 3 miliar, consult dulu sama yang punya uang. Bukan habis beli baru, aduh, udah salah kali saya ini. Gitu. Oh iya, baca lagi di Lukas 12 ayat 20. Lukas 12 ayat 20. Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Nah ini dia. Jadi orang yang punya uangnya banyak, tetapi sikapnya terhadap uang itu bahwa itu dia punya, bukan Tuhan punya. Ini firman Tuhan, Lukas 12:20. Tapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Itu ayat 21. Kalau you mulai dari ayat 16. Coba you lihat dari ayat 16. Lukas 12 ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Nah sampai di situ kan dia ini nimbun. Menimbun. Karena sikap dia terhadap uang itu dia punya. Bukan Tuhan punya. Karena uang itu dia punya, dia timbun. Orang kalau merasa uang itu bukan dia punya, dia nggak timbun. Kalau sikap terhadap uang itu Tuhan punya, dia hambur. Karena Tuhan mau tuh, orang itu hambur uangnya. Tapi nggak bakalan habis. Dia hambur, dia timbun. Nah begitu dia timbun, datang ayat 20. Coba yuk baca ayat 20. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan. Untuk siapakah itu nanti? Tuh. Siapakah itu nanti? Ya untuk apa? Dia Sia-sia. timbun. Sia-sia. Ya Pak Max ngomong begitu, soalnya kan Pak Max nggak bisa timbun ya. Ya bukan nggak bisa timbun. Ini kan firman yang bilang. Saya nggak bilang you salah kalau mau timbun. Itu kan you punya pilihan. Cuman saya ketengahkan aja firman bilang, you sebagai orang percaya bahwa firman bilang, untuk apa you timbun? Malam ini juga jiwamu akan diambil. Ih, Pak Max nyumpah-nyumpahin Saya nggak nyumpah-nyumpahin. Kita kan hanya sejengkal dari kematian. Apa you mau bilang kemarin you baru habis general check up? You berani pastikan hari ini you nggak mati? Berapa banyak orang yang habis general check up besoknya mati? Kita nggak ngerti. Nah ayat mau ingatkan kita siang hari ini termasuk saya juga. Saya kan masih sama.
suka lupa bahwa itu Tuhan punya, toh. Mengingatkan saya juga, malam ini loh, jiwamu akan diambil daripadamu. Tuhan punya. Jadi artinya apa? Artinya ini keras sekali peringatan untuk kita bahwa semuanya Tuhan punya. Tadi ayatnya kan plain saja, biasa-biasa saja bahwa itu Tuhan punya. Tapi yang ayat terakhir ini, yang Lukas ini, udah keras dia ngingatinnya. Yuk kalau malam ini diambil, yuk punya jiwa. Terus yang you timbun itu yang segitu banyak, buat siapa katanya? You nggak bawa kan? Di situ terbukti itu Tuhan punya. Karena kalau jiwa you diambil, you mesti tinggalin. Dia kan bilang untuk siapa? Untuk siapa itu nanti? Apa yang telah kau sediakan? Untuk siapa itu nanti? You bilang, hai jiwaku, diamlah, tenanglah. Sampai 7 turunan juga nggak bisa habis. Tapi ayat ini bilang, you mati sampai 7 turunan. Untuk siapa itu? Nah, you bilang buat you punya keturunan. Ya terserah. Tapi kenyataannya, you lahir kosong, you pulang apa? Kosong. Itu bukti. You have nothing ya. Nothing. Haleluya. Menarik sekali nih Pak Max. Jadi, nah ini mungkin pertanyaan berikut, sikap-sikap seperti apa yang sekarang kan kita sudah akui bahwa semua uang yang saya miliki itu berasal dari Allah, itu punya Allah, itu harus mengalir bagi orang. Nah, bagaimana sikap kita sekarang dalam menginternalize? Iya, jadi kita mesti bersikap bahwa sikap kita terhadap uang itu adalah itu Tuhan punya. Yuk mau satu contoh ekstrim. Ini kan contoh pertama nih. Jiwamu akan diambil daripadamu malam hari ini. Terus you mau ngapain? Contoh kedua, ingat nggak Nebukadnezar? Dia bilang apa? Ini saya punya. Terus Tuhan bikin Nebukadnezar menjadi setengah hewan, makan rumput selama berapa? 7 tahun, men. 7 tahun. Saya kan sudah lelah, ini Tuhan punya. Coba baca Daniel 4 ayat 30. Daniel 4 ayat 30. Daniel 4 ayat 30, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Katanya dia telah kubangun, ya sama. Kalau Nebukadnezar yang sekarang kan oleh gagahku. Tapi coba you lihat di Daniel 4 ayat 34 sampai 37. Tuhan bikin dia jadi apa? Mulai dari Daniel 4 ayat 34 sampai 37. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Cukup sampai situ. Jadi Nebukadnezar jadi setengah hewan, makan rumput. Kita tahu kan ceritanya selama 7 tahun, baru Tuhan sadarkan dia kembali. Itu satu contoh. Tentu saja zaman akhir ini Tuhan sudah penuh dengan kasih karunia. Ya. Dia nggak akan bikin you makan rumput lah. Kayak siapa? Kayak Nebukadnezar. Lagian di kota begini mana ada rumput? Nggak ada rumput. Nih kota semua udah jadi hutan beton semuanya. Udah hutan beton. Begitu. Nah jadi lewat ayat-ayat ini we refresh. Lewat ayat-ayat firman Tuhan yang beberapa ayat yang kita baca, bahwa semua itu apa? Tuhan punya. Di Manado ada orang berdoa. Tuhan punya. Langit dan bumi Tuhan punya. Dia mengakui lewat dia punya doa. Dia nyadar bahwa semua Tuhan punya. Baru sepertiga doanya dia langsung bilang, amen jotare. Maksudnya ya udah amin aja deh. Amin. Ya itu Tuhan punya. Orang tuh bisa terbagi dua. Begitu habis berdoa mengakui Tuhan punya, amin aja. Padahal baru sepertiga berdoanya. Kenapa? Ngambek. Nggak bisa terima. Karena kalau Tuhan punya kan suruh bagi. Atau orang yang kedua, dia berdoa terus. Walaupun Tuhan punya. Dia nggak bilang amin jotare. Dia nggak bilang amin aja. Dia berdoa sampai terakhir. Karena memang dia benar-benar, dia nggak ngambek. Dia ngakui memang Tuhan punya. Nah kalau Tuhan punya, dia mesti bagi. Dia mesti bagi. Bill Gates, itu kalau saya lihat-lihat, 99% kasih untuk apa? Dia punya foundation. Foundation, ya.
Itu semacam ekspresi bahwa itu apa Tuhan punya. Perpuluhan 10%. Persembahan khusus 10%. Persembahan buah sulung 10%. 30%. Nah itu mengakui Tuhan punya. Bantu perempuan janda, anak yatim. Itu semakan pengakuan Tuhan punya. Baik, terima kasih Pak Max atas waktunya. Pemirsa sekalian, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus nantikan tayangan-tayangan sehubungan dengan God owns your money atau Allah yang empunya uang saudara. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga pelajaran yang sudah kita dapati memperkaya dan menumbuhkan iman kita sekalian. Dan untuk mengakhiri acara ini, kami undang sekali lagi Pak Max untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, syukur terima kasih karena Yesus Kristus yang Engkau sembahkan untuk kami orang berdosa. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar, mengingatkan kami kembali bahwa segalanya Engkau yang punya, khususnya uang adalah milik-Mu, agar kami bisa bersikap yang tepat terhadap uang dan mampu membelanjakan uang, mengatur uang sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau telah memberkati seluruh pemirsa, bahkan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Luar biasa.